Ya, hari ini adalah agenda lanjutan sidang mediasi perkara 518 ya, gugatan dan prestasi. Tadi kita udah sampaikan, kita udah laporkan perkembangan mediasi di luar pengadilan. Karena hasilnya masih belum ada titik temu antara pihak penggugat dengan tergugat, maka kita minta tambahan waktu. Nah, oleh hakim mediatornya mengizinkan dan diberi waktu itu sampai tanggal 12 Oktober untuk sidang lanjutan menentukan apakah mediasi ini sukses ataukah kemudian gagal dan kemudian dilanjutkan ke pokok perkara. Itu saja tadi. Bang, perkara itu sebenarnya akhirnya katanya yang ditemukan di mediasi perpanjang, Bang. Iya. Jadi pada intinya karena kerjasama ini kan dibangun berdasarkan kepentingan bisnis, tentu ada nilai-nilai bisnis yang masih kita perhitungkan. Ya, untuk masing-masing pihak itu ya memperhitungkan dan kemudian dalam hal misalnya para pihak ada kerugian ya maka pihak yang satu itu wajib untuk mengganti kerugian itu. Masih tahap-tahap untuk menentukan nilai yang cocok lah. Nilai berapa tuh Bang? Nilai yang cocok? Ya, bukan, itu kan nilai tuntutan ganti rugi materi terhadap perkara 667. Ini kan ada nilai kerugian real lah akibat perbuatan prestasi yang dilakukan oleh yang kami anggap penggugat itu yang melakukan, bukan dari pihak tergugat. Jadi per bulan itu ya akibat dari masalah ini muncul ya proaktif itu mengalami kehilangan pendapatan yang seharusnya itu makin naik malah anjlok turun. Nah, itu yang harus kita perhitungkan. Terus kemudian yang berikutnya, karena ini kan ada tawaran dari pihak penggugat ingin melanjutkan kerjasama dengan proaktif, maka ada syarat-syarat yang kami sampaikan kepada mereka bila mana mereka itu memilih untuk mau melanjutkan kerjasama. Nah, syarat inilah yang masih digondok di internal keluarganya Sakir itu sendiri. Ya kerugiannya sih tidak begitu besar ya, tapi lumayan lah. Dari sisi bisnis, berapapun jumlahnya itu harus kita perhitungkan ya. Karena ini kan adalah komitmen bersama, karena awalnya itu kita bangun kerjasama untuk menghasilkan nilai rupiah, ya berapapun itu harus ditanggung oleh pihak yang melakukan sesuatu perbuatan yang merugikan pihak lain. Salah satu syaratnya apa, Bang? Sakir dan pihak proaktif mau kerjasama kembali atau gimana Pak tadi yang abang sebutkan? Keinginan dari pihak mereka itu, jadi mereka memilih untuk mau melanjutkan kerjasama kembali dengan pihak proaktif. Maka dari itu kan kita intinya sih yang penting syarat-syaratnya itu dipenuhi lah gitu ya. Salah satunya Bang. Ya. Salah satunya apa? Pertama itu tadi ada nilai yang hilang. Ya, nilai kerugian ya sanggup dah untuk dia penuhin kan, untuk dia bayar ganti ruginya. Nominalnya Bang? Ya tidak besar lah ya. Miliaran? Ya di bawah inilah ya ratusan Juta. Tapi apa yang membuat Sakir masih mempertimbangkan itu? Ya. Apa yang membuat Sakir tadi masih kita tidak tahu, yang jelas kita menawarkan 3 opsi pilihan untuk damai kemarin. Salah satunya itu ya. Terus kemudian kedua buyback, yang ketiga kita akhiri semua kerjasama dengan perhitungan kerugian gitu. Kemudian akun YouTube Sakir Daulah itu sendiri tetap menjadi hak milik dari tergugat Pak Sugianto ya. Bang, jika media sendiri akan damai juga seperti apa? Ya seperti itulah. Kami akan usai semua baik pidana maupun perdata. Bang, itu bisa dibilang kalah dong Bang, kalau dia mau ajak kerjasama Bang, ya biarkan teman-teman lah yang menilai ya. Intinya kami juga sangat berterima kasih pada pihak Sakir, terutama kuasa hukumnya yang memang proaktif untuk meminta atau mengajak pihak kami untuk komunikasikan terkait dengan masalah perdamaian ini. Ya. Kalau yang mengugat kemarin apa? Oh ya, nanti 2 minggu lagi ya sidang lanjutannya. Karena kemarin itu kan sidang perdananya kan
dianggap pihak tergugat itu kan tidak hadir ya, karena pihak kuasanya kan tidak bisa menunjukkan surat kuasa. Berarti Jadi, agenda selanjutnya agenda selanjutnya ya tetap masih dalam ya sidang perdana ya. Yang di sini yang perkara 667 tanggal tanggal 28 ya, 28 September. Oke.